Tahun 2002, kernel Linux, inti dari sistem operasi Linux, pakai sistem kontrol versi bernama BitKeeper. Tapi di tahun 2005, BitKeeper tiba-tiba mencabut lisensi gratis untuk Linux. Siapa yang marah? Linus Torvalds, bapaknya Linux. Dia nggak mau Linux tergantung sama software proprietary. Akhirnya, daripada cari alternatif, Linus mutusin bikin sistem kontrol versi sendiri. Pernah kebayang nggak gimana caranya ribuan programmer dari seluruh dunia bisa ngoding bareng? Padahal mereka nggak pernah ketemu sama sekali. Bahkan, banyak dari aplikasi yang kalian pakai tiap hari, mulai dari game favorit, aplikasi edit foto, sampai sistem operasi, lahir dari satu tempat misterius bernama GitHub. Tapi, di balik logo kucing alien imut bernama Octocat, ternyata tersimpan cerita penuh amarah, pengkhianatan, drama internal, sampai akhirnya dijual ke Microsoft seharga 7,5 miliar dolar. Ini bukan sekedar website. Ini adalah arena pertempuran para programmer, tempat kelahiran jutaan ide gila, dan saksi bisu drama yang jarang banget diceritain. Gimana kisah lengkapnya? Yuk, kita mulai. Sebelum kita ngomongin GitHub, kita harus mundur dulu ke masa ketika para programmer kalau ngoding itu ribet banget. Dulu, para programmer kerja pakai sistem kontrol versi yang namanya CVS atau SVN. Sistem kontrol versi itu semacam mesin waktu buat kode. Jadi, kalian bisa nge-track setiap perubahan, balikin file kalau error, atau bikin cabang buat coba-coba fitur baru. Masalahnya, CVS dan SVN itu kayak lemot, kaku, dan sering bikin frustasi. Semua update harus sinkron ke satu server pusat. Kalau server mati, ya wassalam. Semua progres bisa hilang atau kacau. Nggak fleksibel, susah buat kolaborasi skala besar. Bayangin, kalau kamu mau bikin fitur baru, kamu harus minta izin, nunggu approval, terus update pelan-pelan. Kebayang betapa repotnya. Nah, di tengah keribetan itu, ada satu momen penting. Tahun 2002, kernel Linux, inti dari sistem operasi Linux, pakai sistem kontrol versi bernama BitKeeper. Bedanya, BitKeeper itu lebih modern, mendukung model distribusi. Developer bisa kerja secara terpisah tanpa langsung upload ke server pusat. Tapi di tahun 2005, terjadi drama besar. BitKeeper tiba-tiba mencabut lisensi gratis untuk Linux. Siapa yang marah? Linus Torvalds, bapaknya Linux. Linus terkenal keras kepala dan gak suka dikekang. Dia nggak mau Linux tergantung sama software proprietary. Akhirnya, daripada cari alternatif, Linus mutusin bikin sistem kontrol versi sendiri. Dia pengen sesuatu yang cepet banget, distribusi penuh, aman dari kerusakan data. Linus bilang, dia bikin Git dalam waktu hanya beberapa minggu. Dan lucunya, nama Git itu sendiri dalam slang Inggris artinya orang bodoh. Linus ngasih nama itu dengan gaya sarkas khas dia. Walaupun Git super powerful, masalah lain muncul. Git susah banget dipelajari. Command-nya ribet, banyak konsep aneh kayak staging area, commit tree, dan branch merge. UI-nya nggak ramah, kebanyakan text-based. Bayangin, buat programmer baru, Git tuh kayak neraka dunia. Disinilah benih-benih GitHub mulai tumbuh. Ada orang-orang yang mikir, kenapa nggak kita bikin Git jadi lebih ramah? Sekaligus jadi tempat nongkrong programmer di seluruh dunia. Dan dari situ, lahirlah sebuah revolusi. Setelah Git lahir, masalah besar pun muncul. Git memang cepat dan powerful, tapi super ribet. Banyak programmer yang bilang, Git itu hebat, tapi bikin kepala pecah. Gara-gara antarmuka yang serem dan command yang panjang, nggak semua orang berani nyentuh Git. Nah, disinilah 4 orang jenius muncul. Tom Preston, Chris Wanstart, PJ Hyatt, dan Scott Kaken. Sekitar tahun 2007, mereka lagi pusing sendiri menghadapi Git. Mereka sadar, Git powerful banget, tapi terlalu elit. Kalau mau bikin dunia open source berkembang, Git harus dibuat lebih mudah, lebih sosial, dan lebih seru. Akhirnya, mereka bikin ide gila. Gimana kalau kita gabungin Git sama platform sosial? Bayangin Git ditambah Facebook, tapi isinya programmer semua. Mereka bikin prototipe pertama GitHub hanya dalam hitungan bulan.
Lalu kenapa namanya GitHub? Karena hub berarti pusat kumpul. Jadi GitHub sama dengan pusat kumpulnya Git. Awal tahun 2008, GitHub resmi diluncurkan. Waktu itu, nggak ada investor besar, nggak ada visi mewah, nggak ada strategi marketing ribet. Mereka hanya modal semangat, kopi, dan keyakinan bahwa para developer butuh tempat kolaborasi. Dan, boom, GitHub langsung viral. Para developer open source langsung jatuh cinta karena bisa fork project orang lain dengan gampang. Bisa bikin pull request, ngasih distribusi balik. Ada star, kayak tombol like di Facebook, tapi buat proyek kode. Ada issues, buat diskusi bug atau fitur baru. Di situ juga muncul kultur social coding, kolaborasi online sambil pamer kode. Banyak programmer yang dulunya kerja sendirian, sekarang bisa kolaborasi dengan orang dari benua lain. Proyek-proyek open source kayak Node.js, Bootstrap, React langsung rame di GitHub. GitHub bikin ngoding terasa kayak main media sosial, tapi jauh lebih produktif dan impactful. Dari sinilah GitHub mulai naik. Bukan cuma soal tool, tapi sebagai tempat nongkrong virtual para developer di seluruh dunia. Dan yang lebih keren lagi, mereka nggak hanya bikin coding lebih mudah, tapi juga bikin coding lebih fun. Tapi, di balik semua kesuksesan ini, drama demi drama mulai muncul. Dari masalah internal, persaingan, sampai ketegangan dengan komunitas open source. Itulah yang bakal kita bahas di bagian selanjutnya. Setelah resmi diluncurkan tahun 2008, GitHub langsung meledak. Bayangin, dulu programmer kalau mau kontribusi ke proyek open source harus ribet. Download source kode manual, kirim patch lewat email, nunggu approval yang lama. Dengan GitHub, semua itu jadi simple banget, gampang, cepat, dan langsung kelihatan semua orang. Selain itu, GitHub juga ngenalin konsep social coding. Bisa follow akun developer lain, bisa start proyek favorit, ada issues dan discussion yang bikin kolaborasi makin terbuka. Bisa pamer portofolio coding, ini bikin developer bisa jual diri ke perusahaan. Dari situ, GitHub berubah jadi semacam LinkedIn plus Facebook buat para coder. Nggak heran, banyak perusahaan akhirnya ngecek GitHub calon karyawan sebelum nge-hire. GitHub bikin open source lebih seksi. Dulu open source itu kesannya serius, nerd, dan ribet. Sekarang, open source bisa jadi tren, bisa pamer skill, bisa dapat followers, bahkan bisa bikin startup sendiri. Komunitas pun jadi makin solid. Orang-orang dari berbagai negara bisa bikin software bareng tanpa harus ketemu sama sekali. Ada yang ngoding sambil minum kopi di kafe Jepang, ada yang review pull request sambil rebahan di Eropa. Di titik ini, GitHub nggak cuma sekedar hosting code. GitHub udah jadi panggung dunia buat programmer. Tapi, di balik gemerlap social coding ini, ternyata GitHub nggak selalu berjalan mulus. Ada drama internal yang panas, skandal, hingga keputusan kontroversial yang bikin developer sedunia heboh. Di balik kesuksesan GitHub yang kelihatan mulus di permukaan, ternyata banyak drama yang jarang diceritain. Salah satu kontroversi besar terjadi tahun 2014. Waktu itu, salah satu co-founder GitHub, Tom Preston Werner, terlibat kasus dugaan pelecehan dan diskriminasi terhadap salah satu pegawai wanita. Kasus ini bikin heboh banget di komunitas tech. GitHub, yang tadinya terkenal dengan budaya fun dan inklusif, tiba-tiba tercoreng. Akhirnya, Tom harus mundur dari GitHub. Kasus ini bikin banyak orang sadar, di balik logo Octocat yang lucu, ada konflik internal yang gak main-main. Selain itu, muncul juga masalah ketergantungan ke GitHub. Banyak developer mulai khawatir, kalau semua proyek open source numpuk di satu platform, gimana kalau GitHub tutup? Atau berubah jadi berbayar? Inilah yang melahirkan munculnya alternatif seperti GitLab, yang menawarkan opsi self-host yang bisa diinstal di server sendiri. GitLab bahkan pernah bikin stunt marketing gila. Ketika GitHub down, GitLab langsung bikin tweet, "Hey guys, kami nggak down. Kalian bisa pindah ke sini kapan aja." Sontak, banyak developer langsung aware dan makin khawatir soal monopoli GitHub. Kontroversi lain, ada juga soal censorship dan geopolitik. Tahun 2019,
GitHub memblokir akun developer dari beberapa negara yang terkena sanksi Amerika, kayak Iran, Crimea, dan Suriah. Hal ini bikin marah banyak developer, karena bertentangan sama spirit open source yang seharusnya tanpa batas negara. Banyak yang bilang, open source seharusnya bebas. Kenapa GitHub malah tunduk ke politik? Tapi drama paling heboh datang tahun 2018. GitHub resmi diakuisisi oleh Microsoft seharga 7,5 miliar dolar. Komunitas open source langsung gempar. Banyak developer panik. Kenapa? Karena dulu Microsoft terkenal benci open source. Bahkan Steve Ballmer, mantan CEO Microsoft waktu itu, pernah bilang, Linux itu adalah kanker. Sehingga banyak yang takut GitHub akan berubah jadi platform tertutup, dikontrol penuh, dan nggak lagi pro open source. Tapi, setelah dipegang Satya Nadella, Microsoft pelan-pelan berubah arah. Mereka mulai dukung open source, kontribusi ke kernel Linux, bikin visi kode open source, dan maintain banyak proyek di GitHub. Pelan-pelan, developer pun mulai luluh lagi. Dengan segala drama dan kontroversinya, GitHub tetap berdiri sebagai panggung utama para developer dunia. Tapi, cerita nggak berhenti di sini. Karena setelah akuisisi Microsoft, GitHub justru makin ke era baru yang lebih canggih, lebih AI, dan lebih gila. Tahun 2018 jadi momen paling kontroversial sepanjang sejarah GitHub. Bayangin aja, platform yang lahir dari semangat open source tiba-tiba diambil alih sama Microsoft, perusahaan yang dulu dianggap musuh bebuyutan open source. Banyak developer langsung parno, hashtag move to GitLab, langsung trending. Banyak yang buru-buru backup repository, takut GitHub berubah jadi penjara kode. Kenapa? Karena di masa lalu, Microsoft memang agresif banget memerangi open source. Steve Ballmer, CEO Microsoft waktu itu bahkan pernah bilang gini, Linux itu seperti kanker yang menempel ke segala hal yang disentuhnya, dalam arti kepemilikan intelektual. Kalimat ini bikin trauma banyak developer. Tapi, di bawah kepemimpinan Satya Nadella, CEO baru Microsoft, Microsoft pun mulai berubah. Mereka sadar, masa depan software itu open source dan cloud. Bahkan, Microsoft sekarang jadi salah satu kontributor terbesar di kernel Linux. Selain itu, mereka juga bikin langkah-langkah yang bikin developer sedikit demi sedikit mulai percaya lagi. Kayak bikin Visual Studio Code open source, buka banyak proyek internal ke GitHub, lebih transparan soal rencana GitHub ke masa depan. Microsoft juga berinvestasi besar-besaran untuk bikin GitHub makin ramah developer. Mereka nggak ubah GitHub jadi platform berbayar penuh, malah ngasih banyak fitur gratis, seperti private repo gratis, unlimited kolaborator, fitur-fitur tambahan kayak Actions, dan Code Space. Di era baru ini, GitHub bukan cuma tempat hosting kode. GitHub berubah jadi pusat inovasi, terutama setelah lahirnya teknologi AI. Salah satu inovasi paling heboh, GitHub Copilot. Copilot adalah asisten AI yang bisa bantu nulis kode langsung di editor. Bahkan, Copilot bisa kasih saran potongan kode, nulis function, sampai bikin dokumentasi. Copilot dikembangkan bareng OpenAI, teknologi yang sama di balik ChatGPT. Meskipun banyak yang kagum, Copilot juga menuai kontroversi. Copilot belajar dari miliaran baris kode open source di GitHub. Ada yang bilang, Copilot melanggar lisensi karena kode open source nggak boleh diambil seenaknya. Drama baru pun dimulai. Tapi di sisi lain, Copilot juga nunjukin masa depan coding yang makin canggih. Bahkan, banyak yang bilang Copilot bisa bikin semua orang bisa coding. Akuisisi Microsoft ternyata jadi titik balik. Awalnya dicurigai, tapi sekarang justru bikin GitHub tumbuh lebih pesat dan lebih powerful dari sebelumnya. Dari amarah Linus Torvalds lahir Git. Dari frustasi 4 programmer lahirlah GitHub. Sekarang GitHub bukan cuma tempat simpan kode, tapi jadi simbol kolaborasi, tempat lahirnya inovasi, dan saksi drama para developer di seluruh dunia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian menyukai pembahasan teknologi seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.